Monumen Nasional atau yang lebih akrab disapa Monas merupakan destinasi wisata ikonik kota Jakarta yang terletak tepat di tengah lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Pembangunan Monas dimulai pada 17 Agustus 1961 dengan arsitek Friedrich Silaban dan Sudarsono yang kemudian diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 12 Juli 1975. Tugu yang memiliki tinggi 132 meter ini dimahkotai lidah api yang dilapisi lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan yang menyala-nyala dari rakyat Indonesia. Kawasan Monas buka setiap hari, Selasa sampai Minggu pada pukul 6 pagi sampai 4 sore. Namun untuk masuk ke dalam Tugu Monas baru dapat diakses pada jam 8 pagi. Untuk menuju ke Monas, teman-teman dapat menggunakan angkutan umum seperti MRT di stasiun Bundaran HI, kemudian KRL di stasiun Juanda atau Gondangdia, dan menggunakan TJ di halte Monas. Untuk harga tiket Monas sendiri dapat dibanderol dengan harga Rp3.000 sampai Rp45.000 dengan bundling tiket yang berbeda. Di dalam Kompleks Monumen Nasional terdapat kereta wisata yang membawa pengunjung ke pintu masuk monumen. Apabila ingin mengisi perut kosong, pengunjung tidak perlu khawatir karena banyak pilihan kuliner di kawasan sekitar Monas. Pengunjung dapat menikmati wisata kuliner mulai dari nasi timbel, soto Betawi, sate Madura, pecel lele, ayam taliwang, dan lain-lain. Terdapat beberapa tempat oleh-oleh di sekitar Monas yang tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Untuk informasi lebih lengkap dapat diakses melalui laman Instagram Monumen Nasional yaitu di akun monumen.nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Ferdianti dari jurusan Ekonomi Pembangunan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Baik, di sini saya bersama dengan pengelola kawasan Monumen Nasional dengan Kak. Boleh diperkenalkan di kamera? Terima kasih. Saya Rima Migutasari dari Staf Seksi Pelayanan UPK Monumen Nasional. Kak, saya mau bertanya beberapa hal nih tentang Monas. Kan Monas ini merupakan salah satu destinasi utama ya di Jakarta. Nah, menurut pandangan kakak, bagaimana perkembangan wisata Monumen Nasional saat ini? Mengingat sebelumnya kan terjadi pandemi COVID-19 yang nyebabin melemahnya kan sektor pariwisata di Indonesia. Nah, menurut kakak gimana? Di Monas ini kan sempat memang sekitar 2 tahun ya, 2 tahun itu tutup karena pandemi COVID. Nah, setelah itu di tahun 2022 pertengahan, kalau nggak salah 2022 pertengahan itu kami udah mulai buka lagi, tapi dibatasi jam. Kalau dulu sebelum COVID itu kan dari pagi sampai malam tuh ya jam 10. Untuk sekarang itu dari mulai pertama buka setelah COVID itu kami dari jam 8 sampai jam 4 sore dan masih berlaku sampai sekarang. Nah itu untuk perkembangan pengunjungnya sendiri sebenarnya tidak terlalu banyak dibandingkan dari sebelum COVID ya, karena kan memang COVID ini menyebabkan pelumpuhan ekonomi juga untuk masyarakat di Indonesia. Selain itu ya sektor pariwisatanya juga termasuk memang ada perubahan, tapi mungkin waktu awal cukup signifikan, cukup jauh perubahan. Kalau saya lihat berarti dari pengunjung ya, total kedatangan pengunjung ada sedikit ada perubahan setelah yang dari COVID, tapi makin lama mungkin sudah berlangsung dalam 1 tahun ini sudah mulai kembali sih. Nah, di tahun 2023 kemarin itu sempat Monas itu menjadi salah satu tempat wisata dengan pengunjung terbanyak di Indonesia. Untuk mendorong pertumbuhan wisata dan menarik wisatawan, inovasi serta strategi apa yang telah dilakukan oleh pihak pengelola Monas, baik dalam hal infrastruktur maupun pelayanan? Sebenarnya dari mulai pandemi itu kami tetap ada apa ya namanya, bukan iklan ya, lebih ke pemasaran untuk Monasnya itu ada YouTube, ada Instagram. Kalau itu kan zaman di Instagram ya, Facebook juga kita ada. Itu untuk lebih ke masyarakat sih, lebih biar oh ini masih ada nih Monas. Dari setelah mulai buka itu juga kami masih tetap melakukan branding dari Monas sendiri itu melalui YouTube, melalui Instagram, Facebook, dan tambah TikTok. Sekarang kan udah merajalela TikTok ya.
Seperti yang kita ketahui, Monas merupakan destinasi wisata yang terkenal sejak lama. Nah, kira-kira strategi pemasaran apa sih yang dilakukan untuk menarik minat wisatawan tersebut? Tapi selama ini masih dari sosial media ditambah dengan ini sih kemarin itu di tahun 2023 kalau nggak salah, jadi ada ikon baru Jakarta yang JKT ya. Oh iya. JKT itu kan salah satunya siapa saya lupa namanya, ya ada kepalanya tuh lidah api. Kalau lidah api itu kan melambangkan Monas sebenarnya. Itu salah satu branding dari Dinas Pariwisata juga sih jadinya. Bagaimana sih peran pemerintah DKI Jakarta dalam mengelola wisata monumen nasional ini dan kebijakan-kebijakan seperti apa yang dikeluarkan? Apakah berdampak secara efektif atau tidak? Sulit sebenarnya. Iya. Karena sebenarnya gini, hakikatnya Monas itu tidak boleh ada transaksi jual beli di dalam Monas. Di dalam Monas. Betul sebenarnya. Nah, cuman memang dari Dinas UMKM ada yang namanya lenggang ya. Oh, yang di Itu sebelah di situ itu isinya UMKM untuk masyarakat yang mau berjualan di sini. Itu jadi misalkan pengunjung Monas mau makan, mau minum, itu bisa dibeli di lenggang. Jadi bagaimana pengawasan dan kontrol di wisata monumen nasional ini? Khusus di Monas ini sebenarnya kami ada tenaga PJLP, kami sebutnya itu pelayanan jasa umum. Itu ada tim ketertiban, keamanan ketertiban dari Monasnya sendiri. Selain itu kami juga bekerja sama Pamokfit seperti tentara, polisi, itu untuk membantu menjaga keamanan di masing-masing gerbang pintu masuk. Seiring dengan perkembangannya teknologi, bagaimana sih wisata Monas itu dapat menyesuaikan diri? Apa terdapat aplikasi atau web pembelian tiket secara online ya? Di sisi lain, untuk dari segi pelayanan itu kami menambahkan pembayaran untuk kontribusi pengunjung menggunakan kris. Kalau tadinya kan hanya kartu ya, nah, ini kami sudah nambahkan pembayaran alat pembayaran menggunakan kris. Memang belum semua bank bisa, tapi sudah sebagian besar kami bisa. Kemudian kalau untuk mengenai isu lingkungan nih, yang biasanya lagi isu yang berkelanjutan, inovasi apa sih yang dilakukan oleh pihak Monas ini untuk menjadi wisata yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan, terus untuk menjaga lingkungan juga gitu? Kalau di Monas itu kan kami ada tempat sampah sementara, tempat apa sih namanya, TPS ya? Ya, TPS, ya. TPS yang sementara, dan itu biasanya 2 hari sekali kalau nggak salah itu memang ada pengangkutan sampah-sampah itu dari Dinas Lingkungan Hidup buat dibawa ke tempat pembuangan sampah akhir. Betul, tempat pembuangan akhir sendiri. Tetap kalau untuk yang limbah organik ya, maksudnya yang dari manusia atau dari air pembuangan itu kami ada setting tank. Baik, mungkin ya itu saja pertanyaan yang dapat kami tanyakan. Terima kasih atas waktunya gitu. Thank you for watching. Dadah.